Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Di video kali ini saya akan membahas update hutang saya di S-Pinjam yang sudah galbay dari Januari 2022. Kalau sampai sekarang itu berarti 3 tahun ya. Oke, di sini saya sudah buka aplikasi Shopee saya ya. Saya langsung klik aja di sini S-Pinjam. Sini teman-teman bisa lihat semua ya. Nominal hutang saya ini ada di angka 27.489.734 rupiah. Ini sudah telat ataupun saya mulai galbainya itu sejak 5 Januari 2022. Di sini kita lihat bulan. Di sini kita bisa lihat bersama ya. Untuk total limit kredit saya itu 15.750.000. Ini sisa 1.045 rupiah. Ini udah saya habisin ya dulu ya. Cuman sekarang ternyata ya saya ambil sekitar 15.750 berarti ya. Sekitaran itulah yang saya ambil. Cuman ternyata setelah telat dan juga ada dendanya, itu totalnya ada 27.400. Ini gimana? Pertanyaannya mungkin sampai sekarang adakah DC yang datang ke rumah saya? Untuk S-Pinjam alhamdulillah dari pertama kali galbay ya, dari 5 Januari 2022 sampai hari ini itu alhamdulillah belum ada. Ya mungkin karena saya telatnya di tahun 2022 ya. Gak tahu kalau yang telatnya di tahun 2024, 2025 mungkin rumahnya bakal disamperin sama DC. Baik teman-teman, barusan ada anak saya ya. Jadi iklan dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Gitu ya, barangkali buat yang galbaynya tahun 2023 ataupun 2024 ataupun 2025 mungkin dia bakal disamperin DC ke rumahnya. Meskipun saya nggak disamperin DC ya, ini saya rumahnya di pelosok di Jawa Barat ya. Saya harap sih meski saya di Jawa Barat terus saya gak didatengin DC, teman-teman yang saat ini belum galbay di S-Pinjam tolong jangan galbay ya. Soalnya kalau galbay ribet. Jadi KTP kita datanya udah busuk, udah gak bisa dipakai buat minjem di aplikasi lain ataupun di bank ya. Oke lanjut. Ini rencananya mau saya bayar, cuman mau saya bayar itu pokoknya saja. Nah, cuman ya berhubung sampai saat ini saya belum ada uangnya, jadi ya ini belum saya bayar. Untuk detailnya seperti apa? Ini detail pinjaman yang pernah, ini detail riwayat pinjaman yang pernah saya ajukan di S-Pinjam ya. Jadi kita hitung dari awal ya. Ini saya pinjam yang paling bawah ini durasi 12 bulan ya, tenor 12 bulan. Ini pengajuannya itu sekitar Januari 2022. Sini totalnya 4.200.000. Waktu pengajuan Desember 2021 ya. Di sini tertera nih ya. Desember 2021. Ini total pengajuan saya itu 4.200.000. Dengan tenor 12 bulan ini belum pernah saya bayar sama sekali ya. Ini 4.200.000 ya. Jadi dari 4.200.000 ini nantinya akan saya bayar pokoknya aja. Kalau ada rezeki ya. Nanti saya bayar cuma 4.200.000. Berhubung belum pernah saya cicil ya dari awal tenor sampai akhir. Jadi saya bulatkan itu yang harus saya bayar 4.200.000. Di sini mau saya catat dulu. 4 juta
200.000. Next, yang berikutnya ya. Di sini ada lagi yang 299.000 ya. Ini atasnya yang 4.200.000. Ini 200.000 hutang 300.000 aja, tenornya sampai 12 bulan. Ini saya. Padahal nggak begitu besar gitu uang 300.000 itu. Nah, di sini sudah saya bayar 36.727. Nah, berhubung prinsip saya mau bayarin hutang pokoknya aja tanpa bunga ya. Ini total pinjaman saya kurangi total yang sudah saya bayar. Kita coba hitung ya. 299.000 dikurangi 36727. 36727. Jadi total yang mau saya bayar nanti ini di yang cicilan kedua itu sebesar 262.273. Prinsipnya bayar pokoknya aja ya. Di sini saya catat 262.273. Oke, next. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Tadi udah 4.200.000, 299. Next yang ini 2.500.000. Ini saya pinjam, total pinjamannya 2.500.000. Sudah saya bayar satu kali ya. Tenornya sama, hobi saya 12 bulanan terus. Ini yang sudah saya bayar 307.083. Seperti tadi ya, saya hanya bayar pokoknya aja, berarti total hutang pokok itu 2.500.000 dikurangi saya udah bayar satu kali ya. Ini 307.083. Kita hitung 307.083. Nah, berarti kalau bayar pokoknya aja ini yang harus saya bayar 2.192.917. Saya masukin dulu ya. 2.192.917. Next, kita ke pinjaman keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ini yang atasnya ya. Yang atasnya 2,5 juta itu 565 gitu. Di sini 500 total pinjaman saya 565.000. Tenornya masih sama 12 bulan. Itu sudah saya bayar sebanyak 2 kali ya. Kita hitung lagi. Total pinjaman 565. Bentar. Ini dulu ya. Total yang sudah saya bayar 69. Ini total cicilan yang sudah saya bayar 69401 kali 2. Nah, ini total yang sudah saya bayarkan, sementara hutang pokoknya itu sebesar 565. Diambil 565. Nah, jadi hutang pokok yang harus saya bayar di pinjaman 565 ini sebesar 426.198. Saya masukin 426.198. Oke, pinjaman berikutnya di atas 565 ya. Ini ada 990.000 ya. 990.000 saya ajukan di bulan September 2021 ya. Sini langsung aja yang sudah saya bayar dari total pinjaman 990, tenornya 12 bulan.
yang sudah saya bayar itu 3 bulan saja. Oktober, November, sama Desember. Kita hitung dulu yang sudah kita bayar di sini ya. Ada 3 bulan. Totalnya 121.605 kali 3 kali angsuran. Totalnya yang sudah saya bayarkan itu sebesar Rp364.815. Sedangkan total pinjaman saya itu 990. Kita kurangi langsung 990.000. Baik, ini udah ketemu. Jadi dari total pinjaman 990.000, tenor 12 bulan sudah saya bayar 3 bulan, sudah saya cicil. Itu sisa hutang pokok yang harus saya bayar tanpa bunga tanpa denda itu sebesar Rp625.185. Saya masukkan dulu Rp625.185. Next, pinjaman berikutnya tadi 990 nih ya. Kita atasnya ini 1 juta. Ini total pinjaman saya berikutnya yaitu 1 juta rupiah. Tenornya masih sama 12 bulan ya. Untuk pembayaran yang sudah saya bayarkan itu 4 kali cicilan ya. Kita hitung dulu ini yang sudah saya bayarkan. 122.833 kali 4. 122.833 kali 4. Yang sudah saya bayarkan itu sebesar 491.332 dikurangi total pinjaman. Total pinjamannya 1 juta. Jadi dari total pinjaman 1 juta tenor 12 bulan sudah saya cicil 4 bulan. Itu hutang pokok saya sebesar 508.668. Saya catat dulu 508.668. Next, pinjaman berikutnya 1 juta. Nah, ini ya 250.000. 250.000 ya, di atasnya 1 juta tadi, sekarang 250.000. Ini 250.000 saya cairkan di bulan Juli 2021. Tenornya masih sama 12 bulan ya. Untuk cicilan yang sudah saya bayar itu sebanyak 4 kali. Oke, di sini kita hitung total cicilan yang sudah kita bayar ya. 30.708. 30.708 kali berapa tadi? 1 2 3 4 kali 4 ya, kali 4 kali cicilan yang sudah kita bayar itu sebesar 122.832. Nah, sedangkan nominal hutang pokok total pinjaman saya sebesar 250.000. Kita ambil aja, dipotong 250.000. Jadi dari total pinjaman 250.000 dengan tenor 12 bulan dan sudah saya bayarkan 4 kali cicilan, itu hutang pokok yang harus saya bayar 127.168. Saya masukin 127.168. Oke, next pinjaman berikutnya. Nah, ini tadi 250 ya. Nextnya di sini 200.000. Ini sama, ya Allah, 200.000 aja sampai 12 bulan. Jangan ditiru ya teman-teman. Di sini total pinjaman saya 200.000 waktu pengajuan di 7 Juli 2021 dengan tenor 12 bulan dan sudah saya bayar sebanyak 5 kali angsuran ya. Oke, kita hitung lagi total hutang pokoknya. Kita sudah nyicil sebanyak 5 kali, per kali cicilnya itu 24.567 kali 5 kali cicilan. Itu sebesar 122.835.
kita kurangi sama hutang pokok yaitu 200.000. Sisanya 77.165. Jadi dari total pinjaman 200.000, tenor 12 bulan dan sudah saya bayar sebanyak 5 kali cicilan, itu sisa hutang saya, hutang pokoknya dari pinjaman yang ini sebesar 77.165. Saya catat 77.165. Next, pinjaman berikutnya. Tadi 200 ya. Sekarang kita ke ini. Nah, ini agak besar-besar ya. Ini ada 1.842. Nih di atasnya 200, kita klik. Total pinjaman 1.842, tenor 12 bulan, sudah saya cicil sebanyak 5 kali. Oke, rumusnya seperti biasa, kita hitung dulu total cicilan yang sudah kita bayarkan. 226, 226.259 kali 1, 2, 3 kali 5 ya, 5 kali yang sudah kita bayar kali 5. Nah, ini total uang kita yang sudah masuk ke S pinjam ya, sudah dibayarkan. Nah, sekarang tinggal hutang pokoknya itu 1842. 1842. Sisa hutang pokoknya Rp710.705. Jadi dari total pinjaman 1.842.000 dengan total 12 bulan tenornya dan sudah saya bayar 5 kali, itu sisa hutang pokok saya itu sebesar, dari hutang yang ini, sisa hutang pokoknya sebesar Rp710.705. Saya masukkan catatan. Rp710.705. Next, ke pinjaman berikutnya. Tadi 1.842 ya. Pinjaman berikutnya itu sebesar 2.370.000. Kita klik. Oke, pinjaman berikutnya sebesar 2.370.000 ya total pinjamannya. Saya ajukan pinjaman ini di bulan Juni 2021. Tenornya 12 bulan dan sudah saya bayar sebanyak 6 kali pembayaran ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita hitung kembali jumlah pokoknya. Ini total pembayarannya saya totalkan ya. 291.115 dikali 6 kali. 291.115 rupiah dikali 6 kali cicilan. Itu uang yang sudah saya masuk, uang yang sudah saya bayarkan untuk pinjaman ini sebesar Rp1.746.690. Sekarang kita hitung hutang pokoknya. Total cicilan yang sudah saya bayarkan dijumlahkan semuanya, kemudian total pinjaman ini tinggal dikurangi total pinjaman ini ya. Total pinjamannya Rp2.370.000. Jadi dari Rp2.370.000 total pinjaman dengan tenor 12 bulan dan sudah 6 kali saya bayar, itu sisa hutang pokok saya sebesar Rp623.310. Saya masukkan Rp623.310. Itu ya. Kita next ke hutang berikutnya, pinjaman selanjutnya. Tadi 2.370.000 nih, pinjaman selanjutnya sebesar 5.050.000. Kita klik. Di sini saya melakukan pinjaman, total pinjamannya sebesar 5.050.000 di bulan Juni 2021 dengan tenor 12 bulan dan sudah saya bayar sebanyak 6 kali cicilan.
Oke, untuk mengetahui hutang pokoknya di sini kita kembali hitung lagi ya, total jumlah yang sudah kita bayarkan. Nantinya ini total pinjaman dikurangi semua yang sudah kita bayarkan. Di sini ada 620.000, 308 rupiah dikali saya sudah bayar itu sebanyak 6 kali. Kali 6 ya. Jadi uang saya yang sudah saya bayarkan totalnya ada 3.721.848 rupiah. Langsung kurangi, total pinjamannya 5.050.000. Jadi dari total pinjaman 5.050.000 dengan tenor 12 bulan dan sudah saya bayar sebanyak 6 kali ya. Ini total hutang pokok, sisa hutang pokok yang harus saya bayar itu sebesar 1.328.152 rupiah. Saya catat ya. 1.328.152. Next, hutang yang terakhir. Pinjaman terakhir setelah 5.050.000 ini ya. Ini setelah 5.050.000 ini itu sebesar 1.500.000. Baik, di sini saya melakukan pinjaman sebesar 1.500.000 di bulan Mei 2021. Tenor 12 bulan. Ini sudah saya bayar sebanyak 6 kali ya. 6 kali pembayaran. Oke, kita hitung lagi hutang pokoknya. Ini 6 kali pembayaran, kita kalikan saja. 184.184.250 rupiah dikali 6 kali pembayaran ya, 1 2 3 4 5 6. Itu total yang sudah saya bayar sebesar 1.105.500 rupiah. Kita langsung kurangi, total nominal hutangnya itu 1.500.000. Jadi dari total pinjaman 1.500.000 dengan tenor 12 bulan sudah saya bayar sebanyak 6 kali cicilan, sisa hutang pokok saya sebesar 394.500 rupiah. 394.500 rupiah. Nah, ini udah ini semua ya. Udah saya hitung semua ini hutang pokoknya. Nah, sekarang total hutang pokok mau saya jumlahin ya. Dari pinjaman yang 1.500.000 ini ya, dari yang paling atas sampai yang paling bawah ini 4.200.000. Kita coba hitung bareng-bareng total hutang pokok saya ya. Di sini kan tertulis denda di sini tertulis dendanya hutang pokok plus bunga plus denda saya itu sebesar 27.489.334. Tapi ini itu sudah termasuk denda sama bunga ya. Makanya kelihatannya gede. Tapi di sini coba saya hitung dulu jumlah hutang pokok sebenarnya ada berapa sih ya. Nah, hutang pokok itu ya dari semua hutang pinjaman yang sudah kita pinjam, kita kurangi nominal yang sudah kita bayarkan ke Shopee-nya gitu. Oke, di sini langsung kita hitung aja ya. 4.200.000 ditambah 262 4.200.000 ditambah 262.273 ditambah 2.192.917 ditambah 426.198 ditambah 625.185 ditambah 508.668 ditambah 127.168 ditambah
77.165 ditambah 710.705 tambah 623.310 tambah 1328152 ditambah 394.500. Nah, di sini sudah ketemu ya hasilnya. Dari semua total hutang pokok saya itu setelah dijumlahkan sebesar Rp11.476.241. Saya catat ya. 11.476.241. Baik teman-teman, dari total hutang plus denda plus bunga saya yang sebesar 27.489.000 ini, itu setelah saya hitung ternyata jumlah hutang pokok saya itu hanya sebesar 11.476.000-an lah ya. Nah, kalau kita kurangi ya, dari total nominal hutang pokok sebesar 27 juta 489.734. Jadi denda yang saya terima itu totalnya 16.013.493. Tapi sampai saat ini dendanya sudah finish ya, sudah gak nambah lagi. Jadi total denda yang saya terima itu 16 juta, lebih dari hutang pokoknya. Cuman ya kalau aslinya itu enggak sampai 100% dari total pinjaman kita nilainya, nilai dendanya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin sama-sama galbay es pinjam ya, terus ngelihat nominalnya ini kok gede banget, coba deh kalian hitung kayak saya tadi, biar kalian tahu berapa sih jumlah hutang pokok sebenarnya. Nah, gimana cara bayar hutang pokoknya aja? Ya simple aja. Misalkan di sini saya sudah punya uang 11 juta ya. Saya langsung klik aja di sini. Di sini kan tertulisnya segini banyak nih ya. Saya tinggal ganti aja ini nominalnya. 11.476.241. Udah, tinggal klik bayar aja. Tinggal klik bayar, tinggal pilih pembayaran di sini ya. Misalkan lewat Sibank ya, saya klik Sibank. Udah, kita tinggal klik bayar. Gimana sama sisanya? Ya udah, kan itu mah hanya bunga plus denda. Kan kita niatnya cuma bayar pokoknya aja. Sisanya ya udah gak usah kita bayar. Gitu. Baik, gitu aja ya teman-teman. Buat yang sekarang belum galbay es pinjam ataupun pinjol lainnya, ya jangan coba-coba galbay, kalau bisa jangan coba-coba minjem ya. Gitu aja. Buat yang punya pertanyaan seputar es pinjam ataupun aplikasi pinjol lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Gitu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.